Ya, baik, sahabat peduli, dengan Ruli lagi. Kita lanjut sedikit diskusi tentang time management. Tadi sudah dengan Kang Jorgi kita bahas di akhir segmen 2. Saya ingin sharing beberapa hal yang suka direkomendasikan orang ketika bicara time management terkait dengan work-life balance ini. Jadi ada beberapa tips yang bisa diambil, diikuti. Yang pertama itu aturlah jam kerja dengan baik. Jadi jam kerja ini kan kadang-kadang kalau kita pekerja mungkin di level pelaksana itu tidak bisa mengatur dengan baik. Artinya kita sudah dibatasi oleh jam ya. Bisa mengaturnya apa? Di pekerjaannya. Dengan waktu yang sama, kita harus efektifkan, kita harus mengatur supaya semuanya seimbang. Pekerjaan harus selesai tepat waktu, sehingga pada saat jam pulang kantor kita sudah bisa pulang supaya cepat kembali ketemu dengan keluarga. Kembali lagi supaya seimbang. Tentu ini tidak gampang ya ketika kita bicara di perusahaan atau di organisasi yang sangat ketat dengan persaingan, maka bisa jadi harapan dari atasan itu kita jangan kerja pulang tenggo istilahnya, jangan langsung pulang gitu. Nah, tentu semua orang berharap bisa menyeimbangkan dengan cara apa kita betul-betul konsultasi terus dengan atasan bagaimana supaya pekerjaan cepat dapat selesai dengan waktu. Bisa juga kita mungkin sekali-sekali bawa pulang atau memang yang mau nggak mau sekali-sekali lembur. Tapi intinya dengan fokus kita ingin mengatur pekerjaan karena jam belum bisa diatur sudah diatur oleh atasan misalnya oleh kantor. Beda dengan kalau sudah di level middle management atau top management kita sudah bisa atur waktunya. Bisa saja kita karena memang kan kalau sudah di level tinggi direksi misalnya tanggung jawab itu yang diukur bukan lagi tugas ya mungkin akan beda antara tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan melekat 24 jam. Kalau Anda jadi direktur perusahaan A, maka Anda akan tidak bisa dibilang nanti jam 12 malam Anda bukan direktur. Enggak, pada saat itu Anda itu ya. Anda direktur maskapai penerbangan, ada penerbangan yang jatuh misalnya tengah malam, mau nggak mau harus tahu, harus terlibat gitu. Jadi pada saat itu kita bicara waktu itu sepenuhnya kita bisa kendalikan kalau sudah di level itu. Kedua, dengan jam kerja ini bisa juga ada orang flexi time. Jadi kita ngomong baik-baik dengan HRD, biasanya di perusahaan sekarang organisasi kita maupun yayasan juga bisa mulai mengatur, mengintroduce apa disebut flexi time. Apalagi zaman sekarang teknologi makin bagus, harusnya HRD bisa membolehkan adanya flexi. Flexi time ini apa? Kita menjam waktu kerja misalnya 8 jam sehari, tapi kita mulainya jam 7 pagi dan selesai jam 4 sore misalnya. Celah-celah ini yang kita ambil. Bisa juga mungkin yang susah bangun pagi, pengen jam 9. Saya dulu ada karyawan gitu, mau jam 9 ya silakan datang jam 9. Tapi kita batasi nggak boleh lewat dari jam 9. Karena jam 9 sampai jam 12 itu core time, itu semua orang harus ada di kantor ya. Sehingga yang fleksinya hanya yang dari 7 sampai 9. Kalau dia datang 7 pulang jam misalnya jam 4, datang jam 8 pulang jam 5 dan seterusnya. Datang jam 9 pulang jam 6. Sekarang bahkan ada yang bisa membolehkan sampai jam 10, jam 11. Nah, itu masing-masing perusahaan lah. Tapi flexi time yang kita jamin adalah totalnya, tinggal dia bergesernya di mana. Kemudian juga hal lain yang tips yang tambahan bisa di ini adalah kita betul-betul memeriksa apakah pekerjaan ini bisa dipilih nggak ya. Sebagai pelaksana mungkin mau nggak mau tidak bisa milih, tetapi ketika Anda di middle management nomor di atas, Anda harus betul-betul mencari mana yang bisa dipindah dan digeser atau dipindahkan orang lain. Nah, disinilah berlaku ini disebut time management. Time management ini pertama kali diintroduce teorinya oleh apa dulu ya Eisenhower ya, disebut Eisenhower Box. Eisenhower ini adalah mantan presiden Amerika zaman dulu perang dunia. Beliau membagi 4 kuadran antara penting, tidak penting, sebelah kiri mungkin penting, tidak penting, kemudian mendesak, tidak mendesak, urgent, tidak urgent. Semua yang penting dan mendesak wajib dilakukan karena ini adalah tanggung jawab kita. Penting itu apa? Yang memang tugas kita, tugas penting yang tidak mungkin ditinggalkan sehingga harus dilakukan sendiri. Ketika dia mendesak maka dia harus kita lakukan, tapi ketika dia tidak mendesak boleh kita jadwalkan. Jadi penting di atas dan mendesak, nah itu dikerjakan. Penting tidak mendesak di jadwal. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kita bisa geser pekerjaan-pekerjaan tidak terlalu mendesak tapi memang penting harus kita handle, kita geser ke kanan. Jadi ini yang saya sebut tadi dengan memilih. Kita pilih mana yang akan kita lakukan saat ini. Nah, dengan begini kan kita waktu menggeser ini bisa, ini mau besok aja, oh ini minggu depan.
Pak, ada meeting dengan misalnya vendor untuk cetak kartu nama gitu, contoh paling gampang. Ini kan tidak penting, tapi kita perlu, maaf, tidak mendesak, kita penting itu, karena kita harus tahu desain corporate harus dijaga dan sebagainya. Oke, tolong jadwalkan minggu depan. Bukan hari ini, nggak perlu hari ini gitu ya. Jadi kita bisa memilih. Yang kemudian juga yang penting, maafin, tidak penting tapi mendesak. Nah, ini yang bisa didelegasikan. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah punya satu atau dua staff, itu sudah bisa mulai mendelegasikan tugas dengan mengatur kalau itu tidak penting mah delegasikan aja gitu ya. Kita booking pesawat, kalau mau pergi bayar tagihan, itu contoh-contoh yang tidak penting lah buat kita, tapi itu mendesak harus dikerjakan karena kalau enggak nanti kita ketinggalan pesawat atau tidak dapat pesawat kalau kita tidak booking ya. Teman yang mengerjakan ya cukup mungkin staff gitu ya, atau rapat yang agendanya nggak jelas atau tidak terlalu jelas itu agendanya, ini mau belum jelas, tolong dirumuskan. Nah, itu juga bisa didelegasikan. Nah, yang paling disarankan adalah yang tidak penting dan tidak mendesak, yaitu sama sekali jangan dilakukan. Ya memang udah. Nah, kebiasaan kita untuk mendeteksi mana pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak inilah yang sebenarnya sangat bagus untuk melatih work-life balance kita. Kita akan sangat nyaman, tidak terlalu capek ketika kita bisa menggunakan waktu yang banyak itu untuk karena terhindar dari mengerjakan yang tidak dilakukan, yang tidak penting ini. Jadi kalau tadi mendesak penting, do it today. Penting tidak mendesak itu dijadwalkan, terus tidak penting tapi mendesak itu didelegasikan. Nah, ini tidak penting dan tidak mendesak, stop. Apa itu? Ya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol yang berlama-lama itu mah tidak penting gitu ya. Ngomongin atasan itu mah tidak penting. Apalagi kita umat muslim, jangan ngomongin orang lah. Kita gibah aja itu luar biasa sanksinya kalau kita gibah ya. Apalagi kalau ngomongin yang tidak benar, lebih parah lagi gitu. Jadi kadang-kadang di kantor itu hasil rapat, sudah selesai rapatnya, tidak ngomong waktu rapat, tapi ngomongnya di luar. Oh, tadi tuh gini-gini. Nah, itu kesalahan terbesar karyawan kita atau teman-teman yang kadang-kadang tidak berani ngomong waktu rapat, tapi pas sudah selesai, keputusan sudah diambil waktu rapat, mereka ngomong di luar. Nah, ini yang sangat-sangat tidak penting, tidak perlu gitu ya. Tidak mendesak juga, ya udahlah, itu di stop line seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai waktu itu untuk ya kita jadi efisien kerja, bisa pulang cepat, bisa lebih seimbang dengan teman dengan keluarga di rumah. Itu mungkin tips-tips sederhana yang bisa kita pakai dengan ada dasar teorinya. Itu kan Jorgi, saya lanjut nih. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ruli, terima kasih ilmunya di segmen ketiga ini. Nampaknya kalau seperti itu jadi mengingat kembali Pak Ruli bahwasanya sebaik-baik iman seseorang itu adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, Mungkin di situ ya Pak betul. Ruli ya. Betul sekali. Saya pada saat awal-awal itu kan selalu ya kontak intensif lah dengan A itu. Oh, beliau ngomong ceramah ini saya betul-betul summary, saya lihat di mana konteks ini masuk berlakunya di mana di teori-teori manajemen. Karena memang tugas saya dulu kan mengaudit perusahaan, sistem manajemen perusahaan ya. Jadi saya tahu mereka menggunakan teori A, teori B, waktu dia bikin marketing apa dia teori. Nah, ini saya betul-betul bisa lihat value-value yang Islami tadi itu ada hadis atau dalil-dalil itu yang betul-betul wah ini pas sekali gitu. Dan saya selalu pegang itu. Ada dalil gimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena kalau enggak kita kalau lebih jelek dari kemarin kan kita celaka gitu ya. Sama aja kita rugi gitu ya. Nah, ini nih memicu kita harus melakukan improvement terus. Jadi setiap hari di kantor itu terus ada improve. Termasuk work life balance ini. Kalau mau betul balance ya harus di improve terus gitu. Nggak bisa enggak. Baik, Betul Mas. itu. Tinggalkan yang nggak perlu. Siap, Masya Allah. Ini dia jadi introspeksi ya, Pak Ruli ya. Hari ini Ya. aja mungkin banyak sesuatu yang jauh dari kata manfaat. Dan itu dia jadi pencerahan di kesempatan sore hari ini, sahabat MQ, bahwasanya kalau sekarang kita yang sedang memperdalam agama, ternyata di agamalah memang akar dari segala urusan di dalam hidup ini. Dan mungkin dengan ilmu-ilmu lainnya kita bisa menjabarkan ilmu agama dasar kehidupan tersebut. Dan insya Allah di segmen keempat kita akan perdalam kembali akar ilmu tersebut bersama Pak Ruli. Tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli.